Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di Zona 29 TV. Kali ini eh, kita akan berbincang-bincang dengan maestro kita di RW 29, yaitu nanti kita akan berbincang terkait dengan usaha, ya, terkait dengan usaha. Bersama Zona TV, Zona 29 TV, kita sudah bersama narasumber dari Maestro RW 29, yaitu dengan Bon Fly Away. Selamat malam, Mas Bon Fly Away. Selamat malam, Mas. Ya, eh, dalam kesempatan kali ini saya akan menguak lebih jauh terkait bagaimana kita belajar tentang usaha, atau kalau sekarang lebih tepatnya itu mendekati ke istilah UMKM. Ya, bagaimana kita survive gitu ya dari perkembangan zaman, yaitu terkait dengan bagaimana kita menyikapi perkembangan ekonomi di lingkungan kita. Baik, apa ini panggilnya, Mas Bon? Boleh, boleh. Mas Bon, jadi bisa diceritakan mungkin pengalaman dari Mas Bon terkait usaha Mas Bon yang sudah digeluti dari mulai perjalanan usaha Mas Bon ini seperti apa? Jadi usaha ini yang saya geluti dimulai tahun 2018 akhir. 2018 Ya, akhir. ya. Jadi ketika saya mencoba untuk beralih profesi dari seorang pekerja menjadi wira swasta. Ya. Dulunya seorang pekerja. Ya. Oh iya. Jadi gini Mas, ketika dulu menjadi seorang pekerja, kemudian memutuskan untuk berpindah gitu ya, setelah berpindah ke usaha sendiri itu mungkin pertimbangannya apa waktu itu? Banyak pertimbangan. Mungkin salah satunya capek ya kerja terus gitu. Capek. Capek Iya, kerja betul, terus. betul, betul. Hasilnya begitu-gitu aja. Hasilnya ya terukur. Iya, Begitu. iya, iya. Ya, lanjut, lanjut Mas. Hmm, jadi eh, saya mencoba untuk merekayasa masa depan itu. Gak mungkin pergi pagi pulang sore, takut macet, takut Iya. kehujanan, sampai kantor dimarahin gitu. Mau sampai Iya. kapan gitu. Iya, betul, Makanya saya mencoba untuk berpikir kenapa nggak wira swasta aja gitu betul, kan. betul. Memang di sini kalau saya perhatikan, jadi memang kalau kita bekerja itu memang banyak sekali keterbatasan gitu ya, banyak Iya. keterbatasan, kemudian banyak waktu yang seharusnya kita bisa memanfaatkan yang lebih maksimal. Iya. Ternyata di sini mungkin kalau kita menjadi seorang pekerja itu sangat terbatas. Begitu ya, Iya, mungkin. waktu kita habis untuk melakukan tugas-tugas kantor yang terkadang tidak sesuai Betul. dengan passion kita, ya kan? Betul, betul, betul. Nah, kemudian tadi kan sudah memutuskan nih, saya pengen usaha. Nah, mungkin yang terlintas di awal itu kan mungkin masih awam gitu ya, atau mungkin ada acuan apa gitu untuk misalnya mau punya usaha tertentu gitu. Mungkin Mas Bon ini ada referensi atau bisa belajar dari mana dulu ini dulunya? Jadi saya melihat perkembangan sekarang, terutama masalah teknologi. Teknologi. Iya, jadi orang itu sekarang lebih cenderung untuk cari yang instan. Iya, Jadi iya, pengen iya. beli barang ini, pengen cepat sampai Iya. kan gitu, malas kemana-mana kan gitu. Iya, Dan dunia online ini tambah lama tambah berkembang gitu. iya, iya. Nah di situ mungkin saya ada peluang kan gitu kan, Iya. karena saya lihat eh,
bisnis online ini ke depannya itu pasti tambah maju gitu. Tambah maju. Baik. Iya. Oh, berarti langsung kepikiran ya melihat apa namanya peluang sekarang itu banyak orang yang pengen instan gitu ya, pengen instan beli sesuatu instan tanpa harus datang ke toko dan lain Betul. sebagainya. Makanya punya apa namanya inisiatif untuk membangun bisnis online seperti itu ya. Betul. Iya, iya. Karena Lanjut. sekarang itu orang cenderung rebahan ya, Iya, iya. pengen di rumah kan gitu, malas Iya. kemana-mana gitu. Apalagi sekarang pas kondisi pandemi seperti ini, nah bisnis online itu memang sangat-sangat menjamur gitu. Betul. Gitu. Ada lagi apa lagi? Ya, jadi itu mungkin keputusan yang sangat tepat, tapi juga harus butuh mental yang kuat, betul ya. Betul, betul. Tidak semua orang istilahnya punya istilahnya keberanian ya untuk memutuskan dari yang sebelumnya punya penghasilan tetap, kemudian beralih ke usaha yang sama sekali belum pernah digeluti dan belum tahu nanti penghasilannya itu seperti apa. Apakah apa namanya penghasilan tersebut itu sesuai dengan yang kita harapkan atau bahkan kurang dari penghasilan sebelumnya, itu kan butuh suatu mental yang kuat juga seperti itu kan. Jadi ini betul-betul sebuah apa namanya pengalaman yang mungkin bisa dicontoh ya dari pemirsa sekalian, bahwa untuk apa namanya kita beralih ke dunia usaha ini memang butuh kesiapan mental yang luar biasa seperti itu. Kemudian untuk mengawali bisnis online ini waktu itu apa yang pertama kali dijalankan? Ya, jadi begini, sebelum saya memutuskan untuk menjadi wira swasta, saya mencoba untuk bergaul dengan orang yang sudah bergelut di bidang itu gitu. Iya. Jadi selama saya bekerja, mungkin lingkungan kerja saya, mungkin lingkungan pertemanan saya atau lingkungan saya yang bekerja semua. Nah, saya coba beralih ke komunitas orang yang sudah berwira swasta. Nah, di situ mungkin ada input juga kan, ada masukan juga. Nah, dari situ saya belajar gitu. Memang dibutuhkan mental yang kuat sama sekali. Yang pertama, setiap bulan mungkin waktu bekerja mendapat penghasilan yang tetap, ya kan. Nah, setelah beralih ke wira swasta, penghasilan kita mungkin bisa lebih besar, mungkin bisa lebih kecil gitu kan. Suka diprediksi gitu. Betul. Nah, itu mungkin kira-kira. Ya, jadi poin yang bisa kita ambil bahwa langkah yang diambil ini ternyata apa namanya Mas Bon ini mencari komunitas yang memang bergelut di bidang usaha online. Iya, betul. Itu yang menjadi poin pertama untuk bisa apa namanya membangun mental untuk bisa apa namanya kuat gitu ya, kuat untuk kita beralih dari sebelumnya yang seorang pekerja menjadi seorang pengusaha. Ini apa namanya tips yang bagus juga untuk bisa kita ikuti. Nah, kemudian di awal perjalanan ketika menjalankan usaha ini seperti apa? Apakah langsung hasilnya itu terlihat apa sukses, ataupun harus ada tahapan-tahapan seperti apa di awal itu pas mulai apa namanya mengambil usaha tersebut? Jadi prinsip untuk berwira swasta itu, kalau ada hitungan 1 sampai 10, 9-nya itu gagal. Satunya berhasil. Nah, dari situ saya belajar. Mungkin nggak langsung usaha saya ini berhasil. Butuh beberapa bulan sampai setahun lebih baru bisa menentukan jenis usaha apa yang cocok buat saya kan gitu. Setelah mencoba beberapa jenis usaha kan gitu. Belajar dari pengalaman di komunitas itu juga gitu kan. Jadi usaha online yang saya geluti itu
saat ini hanya di bidang e-commerce. Yang dijual mungkin bentuknya apa? Bentuk jualan online. Saat produknya saat ini peralatan toko kayak hanger, kayak patung ya, patung untuk di toko, terus rak-rak dan sejenis itulah. Ya. Tapi sebelum menentukan ke bisnis yang ini, sebelumnya sudah beberapa dicoba. Ya, sudah beberapa dicoba. Terus ya ada kendala mungkin ya, kemudian dicoba lagi yang lain, kemudian baru ketemu yang ini yang baru ketemu yang dijalani ini. sekarang. Iya. Baik, ternyata memang untuk kita mengambil langkah untuk berwirausaha gitu ya. Jadi memang tidak selalu langsung berhasil gitu ya. Jadi harus ada tahapannya, kita menemui kesulitan terlebih dahulu, kemudian ada kegagalan dan sebagainya. Ini sebenarnya wajar. Jadi bagi pemirsa yang nanti ingin beralih ke wirausaha, tentunya ketika nanti menemukan kegagalan itu jangan langsung patah semangat. Ya, betul. Jadi memang nanti ada titik tertentu gitu ya, titik tertentu di mana itu memang passion kita yang yang disitulah kita nanti akan mendapatkan kenyamanan ketika kita berusaha, dan tentunya ini akan berimbas ke penghasilan seperti itu ya. Jadi yang sebelumnya mungkin salah satunya mungkin gagal dengan penghasilan yang kurang gitu ya. Ketika menemukan passion yang cocok, ternyata ini mungkin bisa dibilang berhasil seperti itu ya. Iya, betul. Nah, baik pemirsa, jadi untuk berwirausaha tadi sudah dijelaskan bahwa kita harus pandai-pandai gitu ya melihat peluang. Jadi seperti tadi dijelaskan bahwa saat ini gitu ya, menurut Mas Bon ini ya, jadi peluang yang sangat besar untuk berwirausaha di dunia online gitu ya. Jadi memang kalau kita perhatikan dulu kalau kita beli barang, beli apapun itu gitu ya, ketika kita mau beli biasanya di toko kecil gitu ya, di toko kecil. Nah, di toko kecil ini biasanya toko kecil dia ngambil barangnya ke distributor gitu ya, distributor di wilayahnya gitu ya, biasanya seperti itu. Kemudian di distributor di wilayah tertentu ini mengambil ke distributor besar, biasanya di ibu kota, misalnya dari Bandung ke Jakarta gitu ya. Nah, kemudian dari Jakarta ini biasanya kan ngambil juga misalnya impor dari luar negeri gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan memang di sini rantai distribusinya itu cukup panjang gitu ya, dari importir, kemudian ke distributor, kemudian ke distributor kecil, kemudian ke toko-toko kecil. Nah, tentunya di sini kalau kita perhatikan ketika siklus arus distribusi ini melewati beberapa distributor dan juga toko, ini tentunya akan memakan kos juga gitu kan ya, seperti itu. Berbeda dengan saat sekarang gitu ya, bahwa ketika kita membutuhkan sebuah produk atau barang, itu kita sudah bisa langsung bahkan sampai ke luar negeri gitu ya. Misalnya kita ngimpor dari Cina atau dari manapun, itu udah bisa kita lakukan sekarang dengan online seperti itu. Nah, ini memang peluang yang sangat bagus sekali gitu ya, bagus sekali untuk saat ini. Tentunya pemirsa yang ingin berusaha atau wirausaha di bidang online, inilah saat yang tepat ketika kalian menentukan untuk berwirausaha di bidang online. Baik, mungkin ada kata-kata penutup bagi pemirsa untuk memperkuat mental gitu ya, memperkuat mental berwirausaha gitu. Kira-kira trik sederhananya seperti apa? Trik sederhananya percaya aja. Percaya. Ya, rezeki sudah ada yang mengatur. Tinggal kita mensiasatinya aja. Ada dua pilihan, mau
cari dengan cara halal atau cara haram gitu aja. Baik. Luar biasa. Itu pemirsa, jadi untuk segmen kali ini luar biasa kita sudah bersama master kita di bidang usaha online. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan lanjutkan di sesi pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan di sesi kali ini kita cukupkan, kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.